kata Ummu Salamah bahwasanya Nabi kita SAW ketika membaca dalam salat tahajudnya, beliau memotong ayat per ayat. Ya, maksudnya memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, sehingga ini yang sebenarnya kita patut contoh. Ya, kenapa? Karena ketika kita berhenti pada setiap ayat, itu akan membantu kita untuk bisa lebih mentadabburi bacaan kita. Dibandingkan dengan aku sambung-sambung. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kembali kita untuk senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita, utamanya dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan qiyamul lail atau salat malam yang bisa kita petik dari berbagai macam riwayat hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan bagaimana penjelasan-penjelasan daripada para ulama kita terkait dalam materi ini. Insyaallah kita masih membahas tentang sunnah-sunnah ini. Di sebelumnya kita sudah membahas 5 perkara ya, atau 5 hal yang terkait dengan sunnah-sunnah dalam qiyamul lail. Nah, sekarang kita akan masuki poin yang ke-6 disebutkan dalam kitab Al-Minahul Aliyah fi As-Sunnah Al-Yami di sini. Ya, poin yang ke-6 di antara sunnah-sunnah ketika bangun malam untuk melaksanakan salat. Wa an ya'ti bis sunan al-waridah fi qiraatihi. Ya, hendaknya ketika kita bangun untuk melaksanakan salat tahajud, maka kita disunnahkan untuk membaca surah-surah yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan juga begitu juga dengan cara membacanya. Ya. Dan antara hal yang disebutkan di sini adalah yang pertama, an yaqra'a mutarassilan. Ya, wal maksud la yahdar au bi haddil qira'ati hazzan atau yahuzzul qira'ata hazzan. Ini maksud dengan membaca Al-Quran dengan cara mutarassilan di sini adalah dengan cara tartil, ya. Jadi maksud di sini tidak terlalu cepat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, tidak sehingga disebutkan oleh ulama, dia tidak membaca Al-Quran dengan begitu cepat sehingga dia tidak paham apa yang dibaca, ya. Sehingga bacaan kita ketika melaksanakan salat malam itu adalah bacaan Al-Quran yang hendaknya kita bisa memahami dan mentadabburi bacaan-bacaan di dalam salat tahajud kita. Nah, ini yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ayyuqatti'a qira'atahu ayatan ayatan. Nah, kemudian hendaknya ketika membaca Al-Quran ini kita berhenti pada setiap ayat. Ya, setelah baca satu ayat berhenti dulu baru lanjut kembali. Jadi tidak membaca secara bersambung ya ayat-ayat tersebut, kecuali kalau dikhawatirkan merubah makna, bisa jadi sambung ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala fawailun lil musallin. Nah, maka tidak bagus kalau kita berhenti sampai di situ.
harusnya disambung dengan ayat setelahnya karena maknanya adalah merugilah atau celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, kalau berhenti sampai di situ maka ini akan memberikan makna negatif. Maka kita harus menyambungnya dengan ayat setelahnya. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini annahu la yasilu ayataini aw salasa min duni tawaqqufin bal yaqifu 'inda kulli ayatin. Nabi kita Muhammad SAW ketika melaksanakan salat tahajud atau salat malam, beliau tidak pernah menyambung 2 ayat atau 3 ayat. Akan tetapi beliau membaca setiap ayat dan setelah itu berhenti sebelum lanjut lagi ke ayat berikutnya. Nah, ini merupakan sunnah yang diajarkan kepada kita semua. Yang ketiga, idza marra bi ayati tasbihin sabbah. Ya, ketika membaca ayat dalam sunnah atau dalam salat sunnah malam ini, salat qiyamul lail ini, ketika melewati ayat tentang tasbih, maka disunnahkan untuk bertasbih sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi misalnya kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kita berarti mengucapkan subhanallah, ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, ya. Kita juga berhenti sejenak baru baca subhanallah. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan ayat tasbih. Ada ayat yang di situ dalamnya ada kata subhana, sabbaha atau yusabbihu. Ini semuanya adalah bentuk tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'ala. Dan kalau melewati ayat yang terkait dengan permintaan, maka kita dianjurkan juga untuk berhenti dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau kita baca dalam Al-Qur'an ada doa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan doa-doa yang lain, maka kita dianjurkan untuk berhenti di ayat tersebut atau setelah ayat tersebut baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita. Kemudian wa idza marra bi ayati ta'awudin ta'awwaza. Dan kalau melewati ayat yang terkait dengan permintaan perlindungan, maka beliau pun akan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita contoh atau dianjurkan untuk dicontoh, ya. Kita melewati ayat perlindungan yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, atau berlindung dari neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, maka kita bisa berhenti kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Sebagaimana kalau kita melewati ayat surga, ya Allah menggambarkan tentang surga, maka kita berhenti sejenak dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan membaca atau berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu surgamu. Nah, begitu. Nah, ini adalah perkara yang disunnahkan, ya, atau dianjurkan ketika melaksanakan salat tahajud atau salat malam, dan tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan salat wajib. Nah, sehingga ini perlu dipahami, ya. Sehingga kita tidak mengambil hukumnya secara umum. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faftataha al-Baqarah." Saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membuka bacaannya dari surah Al-Baqarah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Maka saya mengatakan barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tsumma madah, ternyata beliau melewatinya. Faqultu yusalli biha fi rak'atin. Ya, maka saya pun berpandangan bahwasanya boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-Baqarah ini, ya, dalam satu rakaat. Ya, surah Al-Baqarah ini satu rakaat, ini hampir 2,5 juz. Ya. Famadha, tapi ternyata beliau melewatinya. Faqultu yarka' biha. Lalu ketika beliau
selesai membaca surah Al-Baqarah ini, maka saya mengatakan boleh jadi Nabi SAW akan segera ruku. Tsumma ftatahan nisa, tapi ternyata beliau membuka kembali surah An-Nisa. Maksudnya beliau lanjut membaca surah An-Nisa. Faqara'aha, lalu beliau menyelesaikan membaca surah An-Nisa. Tsumma ftataha Ali Imran, kemudian beliau kembali lagi membaca surah Ali Imran. Jadi beliau lompat itu surah Ali Imran ke surah An-Nisa, baru setelah kembali ke surah Ali Imran. Faqara'aha, lalu beliau membacanya, ya, membaca surah Ali Imran dan menyelesaikannya. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca secara irsal atau tarsil. Ya, maksudnya di sini adalah dengan pelan-pelan, ya, tidak dengan terburu-buru. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kalau beliau melewati satu ayat yang di dalamnya ada tasbih atau perintah untuk bertasbih, maka beliau akan bertasbih, ya. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau beliau melewati ayat tentang permintaan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha. Kalau beliau melewati ayat, ya, tentang perkara yang kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah darinya, maka beliau akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Beliau pun rukuk dan membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, ya. Lalu Huzaifah mengatakan, dan rukuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama panjangnya dengan berdirinya. Ini berarti rukuknya panjang sekali, ya. Orang kalau membaca surah Al-Baqarah saja itu lebih setengah jam, ya, hampir, bahkan ada yang baca sampai 1 jam, ya. Ditambah lagi dengan surah An-Nisa, ditambah lagi dengan surah Al-Imran, ya. Nah, itu kalau dipikir, kalau bacaan kita sekarang dengan suara yang pelan itu mendekati 1 jam lebih berdirinya, ya. Lalu saya mengatakan bahwasanya rukuknya pun hampir sama dengan berdirinya. Artinya rukuknya pun ya sekitar 1 jaman, ya, kalau kita menghitung. Ini namanya beliau rukuk ketika melaksanakan salat tahajud. Tsumma qala sami Allahu liman hamida. Lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida, tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a. Ya, lalu beliau pun berdiri, ya, berdiri setelah bangkit dari rukuknya. Yang mana berdirinya di sini itu hampir sama juga dengan rukuknya. Tsumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Lalu beliau pun sujud, lalu beliau mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la. Fakana sujudu qari'u min qiyamihi, dan sujud di sini panjangnya itu hampir sama dengan berdirinya. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya Rasulullah SAW melaksanakan salat tahajud. Jadi bukan hanya bacaannya yang panjang, bukan hanya berdirinya yang panjang, tapi beliau juga memperpanjang rukuk dan sujudnya, rukuk dan sujudnya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha su'ilat an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau ini pernah ditanya tentang bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika melaksanakan salat tahajud. Faqalat kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Maka dalam hadis ini kata Ummu Salamah bahwasanya Nabi kita SAW ketika membaca dalam salat tahajudnya, beliau memotong ayat per ayat. Ya, maksudnya memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, ketika membaca Al-Fatihah misalnya, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, nah, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini setiap ayat berhenti. Nah, sehingga ini yang sebenarnya kita perlu contoh ya. Kenapa? Karena ketika kita berhenti pada setiap ayat itu akan membantu kita untuk bisa lebih mentadabburi bacaan kita dibandingkan dengan bagus sambung-sambung. Ya, kalau kita membaca misalnya surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan seolah-olah kita terburu-buru membaca, kemudian hati kita itu lalai ya. Hanya lisan kita yang mengucapkan bacaan-bacaan Al-Quran, tapi kadang hati ini lalai dari mentadabburi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam ibadah salat kita. Nah, sehingga apa yang telah diberikan contoh Rasulullah SAW dari memotong bacaan pada tiap ayat ini merupakan contoh yang terbaik bagi kita. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, nah, disebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu wa yaqifu 'inda kulli ayatin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memotong bacaannya, maksudnya memotong bacaan pada setiap ayat, dan beliau berhenti pada setiap ayat itu. Wa kana yurattil surah hatta takuna atwala minha. Ya. Dan beliau membaca setiap surah itu dengan tartil. Ya, membaca dengan tartil ya, sampai beliau mengatakan takunu atwal min man atwala minha. Ya, sampai kadang yang lebih pendek itu lebih panjang daripada yang panjang darinya. Ya, saking tartilnya ketika membacanya. Wa qama bi ayatin yuraddiduha hatta sabah. Dan beliau berdiri kadang beliau membaca satu ayat dan kemudian mengulang-ulang satu ayat itu sampai masuk waktu subuh. Nah, ini merupakan bentuk taksir ya, bentuk pengaruh terhadap jiwa ya seorang hamba ketika dia membaca satu ayat dan ayat itu memberikan efek pengaruh terhadap kondisi kejiwaannya, maka itulah yang dianjurkan untuk diulang-ulang dibaca. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya dalam beberapa kesempatan. Di antaranya ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, Allah berfirman, jika engkau mengazab mereka atau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Ya, wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau memberikan ampun kepada mereka, mengampuni mereka, ya, maka sesungguhnya engkau maha perkasa ya dan maha bijaksana. Nah, ya, dalam ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW satu malam sampai masuk waktu subuh. Itu saja satu ayat yang diulang-ulang oleh beliau. Ya, kenapa beliau sampai ulang-ulang? Karena beliau tertaksir, ada pengaruh efek yang masuk ke dalam jiwa beliau yang memikirkan kondisi daripada umatnya. Karena beliau sangat hirs, ya sangat semangat dalam mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Maka beliau sangat sayangkan kalau ada di antara umatnya yang tetap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang mempengaruhi kondisi jiwa beliau dan sekaligus menunjukkan betapa besarnya kecintaan beliau kepada kita, ya kepada umat beliau. Kemudian disebutkan dalam silsilah sahihah wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru bil qiraati fi salatil lail wa yajharu biha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat lail
eh, kadang beliau mensirkan bacaannya atau tidak mengeraskan bacaannya. Kadang juga beliau membaca dengan jahar atau dengan suara yang besar, ya. Wa yutil qiyam, boleh juga memperpanjang berdirinya. Wa yukhaffifuhu taratan, dan beliau kadang meringankan berdirinya, ya. Wa yutiru akhirul laili wa huwal aksar, dan beliau melaksanakan salat witir di akhir malam, dan inilah kondisi beliau yang paling banyak. Wa awwaluhu wa awsatuhu, begitu juga beliau pernah melaksanakan salat witir di awal malam, begitu juga di pertengahan malam. Artinya ya ini tidak masalah, ya, sekalipun memang salat witir ini kalau kita memungkinkan untuk mengakhirkan sampai akhir malam, maka itu yang paling afdol, ya, itu paling afdol. Tapi kalau ada yang salat sebelumnya atau bahkan sebelum tidur, maka tetap dianggap itu sebagai salat witir yang sah. Taib, ini berkaitan dengan bacaan-bacaan yang disunnahkan dan sikap-sikap yang disunnahkan ketika kita melaksanakan salat lail. Taib. Selanjutnya di poin yang ke-7 di sini disebutkan minas sunnati an yusallima min kulli rak'ataini. Ya, termasuk sunnah adalah ketika seseorang yang melaksanakan salat itu dia mengucapkan salam pada setiap rakaat. Maksudnya beliau atau orang ini salat dua rakaat, itu yang paling afdal. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan, qama rajulun faqala ya Rasulullah kaifa salatul lail. Pernah beliau mengabarkan Rasulullah pernah berdiri seorang laki-laki mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan salat lail atau salat yang berasal dari sumur? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna, fa idza khifta subha fa autir bi wahidah. Ya. Boleh bersabda salat malam itu dua rakaat. Ya, maka jikalau engkau merasa takut dengan salat subuh, fa autir bi wahidah. Ya, maka hendaklah engkau berwitir dengan satu saja. Ya, maksudnya di sini kalau kita melaksanakan salat tahajud itu kita laksanakan dengan dua rakaat. Nah, ini katakan disunahkan. Kenapa? Karena inilah yang kebanyakan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun juga boleh dengan cara yang lain, boleh 4 rakaat, ya, boleh juga 7 rakaat sekaligus, ya, boleh 9 rakaat sekaligus dan seterusnya. Karena semuanya juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja yang terbanyak itu adalah kalau beliau salat malam, maka beliau laksanakan 2 rakaat saja baru beliau salam. Begitu juga dengan salat witir. Ya, salat witir ini dianjurkan kalau kita salat malamnya 2 rakaat, maka kita sebaiknya salatnya atau witirnya itu adalah 21, ya, 21. Kecuali bagi yang melaksanakan salat malam setiap 4 rakaat atau bahkan lebih daripada itu, maka dia hendaknya melaksanakan salat witir itu 3 rakaat langsung, ya, 3 rakaat secara langsung. Baik. Kemudian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga,
alladzi taqaddam yang telah disebutkan sebelumnya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafruga min salatil isya ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah. Ya. Di dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini Aisyah menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat salat dua-dua ya. Jadi Aisyah menyatakan bahwasanya Nabi kita itu salat dua-dua rakaat. Setelah selesai melaksanakan salat Isya sampai masuk waktu salat fajar. Nah, ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa salatnya? Itu adalah 11 rakaat. Ya, 11 rakaat ini adalah 11 rakaat. Kemudian beliau salam pada setiap 2 rakaat. Beliau salam pada setiap rakaat dan beliau berwitir dengan satu rakaat. Ada juga merupakan satu riwayat yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian sekali lagi disebutkan bahwasanya tidak ada larangan ya kalau kita melaksanakan sholat tahajud itu atau sholat malam lebih daripada 3 rakaat. Maksudnya 3 rakaat misalnya ya. Bukan 3 rakaat, 4 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Ya, bahkan ada yang langsung seperti melaksanakan sholat witir. Misalnya 9 rakaat tidak tahiyat kecuali dia rakaat terakhir. Itu juga tidak masalah karena juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke 8 ya. Minas sunnati qira'atu suratin muayyanah fi akhir salasi rakaat. Ya. Termasuk sunnah di sini adalah membaca surah-surah yang muayyanah, yang ditentukan. Ya, ini ditentukan dalam salat salat tahajud. Jadi ketika seseorang melaksanakan salat malam, kemudian pas di akhir-akhir ya mereka dikerumuni misalnya umat Islam atau yang melaksanakan salat ini dikerumuni oleh umat Islam, maka hendaknya dia melaksanakan salat pada jumlah yang 3 rakaat, kemudian di setiap rakaat itu membaca sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika membaca Al-Quran. Di mana dalam hal ini yang dimaksud dengan 3 rakaat terakhir di sini itu adalah salat witir, ya salat witir. Dan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat witir, maka di rakaat yang pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun atau surah al-kafirun. Dan pada rakaat ketiga yang terakhir itu membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan perkara yang disunnahkan ya untuk kita baca ketika kita melaksanakan sholat witir ya, dan ditutup dengan 3 ekor. Tiga rakaat maksudnya ya. Jadi ini adalah perkara yang disunnahkan. Yang disunnahkan dalam salat witir. Kemudian
selanjutnya adalah di antara hal yang disunnahkan, yang poin ke-9 di sini ya disebutkan, an yaknuta fi witrihi ahyanan. Ya, hendaknya kita melaksanakan salat witir, kemudian kita melakukan kunut kadang-kadang. Ya, ketika melaksanakan salat witir. Ya, kalau dikatakan kadang-kadang di sini berarti tidak selamanya kita melakukan witir ketika salat witir. Tidak selamanya kita berkunut ketika melaksanakan salat witir. Jadi kadang kita melaksanakan salat witir, kemudian kalau kita memiliki waktu yang agak panjang, boleh kita melakukan kunut. Ya, seperti bulan Ramadan yang kadang kita melakukan kunut ketika melaksanakan salat witir. Dan ini merupakan perkara yang disyariatkan ya dalam agama kita. Ya. Sekalipun ini merupakan ranah khilaf di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan boleh berkunut terus, ada yang tidak berkunut sama sekali, ya. Tapi disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan fa innal qunuta yutlaqu 'alal qiyam was-sukutu wa dawamul ibadati wad du'a wat tasbih wal khusyu'. Ya. Sesungguhnya kunut itu biasa disematkan untuk menunjukkan makna berdiri, duduk, diam. Dawamul ibadah itu adalah mendawamkan ibadah, berdoa, bertasbih dan khusyuk. Ini merupakan bagian daripada makna kunut. Ya. Wal maqsudu bihi huna ad-du'a wa dzalika fi raq'atis salisah. Namun yang dimaksud dengan kunut di sini, kunut witir itu adalah berdoa, dan itu dilakukan pada rakaat ketiga atau rakaat terakhir, ya. Allati yaqra'u fiha surat al-ikhlas, yang mana ketika kita membaca surah al-ikhlas, ya. Sekalipun masalah kunut ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kunut itu sebelum rukuk seperti dalam mazhab Malikiyah. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasanya kunut itu setelah bangkit dari rukuk, dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, wal kunutu fil witri minas sunnati fa'alahu ahyanan wa tarakahu ahyanan. Dan melakukan kunut ketika melaksanakan salat witir ini merupakan sunnah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau melaksanakannya dan kadang meninggalkannya. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan disebutkan wal aula an yakuna tarku aksar minal fi'il, dan lebih utama adalah meninggalkannya atau lebih sering meninggalkannya itu lebih utama ya dalam hal ini. Artinya kalau kita melaksanakan salat witir dalam setiap malam, maka lebih banyak meninggalkan kunut itu lebih utama dibandingkan dengan memperbanyak kunut tiap malam. Ya. Alasannya kenapa dikatakan seperti itu? Ya, sebutkan di sini li'anna ja'at ahaditsun katsiratun tasifu witra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak riwayat hadis yang menggambarkan tentang salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan juga dari Ummu Salamah, diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga dari Huzaifah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, ya, wa laysa fi syai'in minha annahu qanata fil witr. Ya, kemudian dari mereka-mereka ini ketika menceritakan salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan bahwasanya Nabi melakukan witir dalam salat melakukan kunut dalam salat witirnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha minal mulazimina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Aisyah sendiri beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menggambarkan kepada kita bagaimana salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika lam tanqul annahu qanata fi witrihi. Namun demikian tidak ada riwayat dari Aisyah yang menukilkan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kunut witir. Ya, kunut witir. Padahal Aisyah yang paling tahu ketika Rasulullah salat di rumahnya. Nah, ketika beliau atau Aisyah di sini tidak menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan witir ketika salat witir, melakukan kunut ketika salat witir, ini menunjukkan bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak meninggalkan kunut daripada melakukan kunut. Ya, melakukan kunut ketika salat witir. Baik. Nah, sebutkan di sini, apakah kunut ini ketika melaksanakan salat witir ini berasal dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari perbuatan beliau? Maksudnya hadisnya itu apakah hadis secara langsung lafaz yang beliau sampaikan bahwasanya dianjurkan untuk berkunut, atau diriwayatkan dari perbuatan beliau? Di sini ada dua pandangan dalam ulama kita, dari kalangan ulama kita. Yang pertama disebutkan di sini, annahu sabitun an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'lihi. Ya. Bahwasanya telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kunut witir ini bersumber dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara riwayatnya sini bukan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara muallak dengan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ia merupakan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan witir atau ya melakukan kunut pada salat witir itu pada sebelum ruku'. Ya, sebelum ruku'. Ini saya tadi sebutkan ya. Ini dipegang oleh Imam Malik bahwasanya kunut witir itu sebelum ruku'. Nah, kemudian riwayat yang kedua dari ungkapan beliau. Ya, tadi perbuatan beliau diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan ini yang kedua adalah langsung dari ungkapan beliau. Hadis Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Jadi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berdiri ya, dan ini mengatakan, Hasan mengatakan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat atau doa ya yang saya bisa baca ketika melaksanakan salat witir. Maksudnya di sini adalah kalimat dibaca ketika kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man walait tabarakta wa ta'alait. Nah, ini adalah bacaan kunut ya ketika melaksanakan salat witir. Nah, sekalipun ini sekarang lebih masyhur dipakai ketika kunut pada salat subuh. Ya, namun sebenarnya asalnya itu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut ini ketika sedang melaksanakan salat witir. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan annahu lam yasbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutul witir la min qawlihi wa la min fi'lihi. Bahwasanya tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat atau kunut witir. Ya, tidak dari perkataan beliau, tidak pula dari perbuatan beliau. Adapun hadis Ubay bin Ka'ab yang disebutkan sebelumnya, maka itu disebut dengan hadis yang dhaif. Ini sendiri tidak dilemahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, ya, dan Ibnu Munzir rahimahumullahu ta'ala jami'an. Wa amma hadis Al-Hasan ibn Ali as-sabiq fa hadisun sahih. Ya, adapun hadis yang kedua tadi sebutkan, hadis Hasan bin Ali itu adalah hadis yang sahih. Illa lafzatu kunutil witr. Ya, kecuali lafaz kunut witir. Fil hadis fahiya syaddatun, yang disebutkan dalam hadis, maka itu merupakan riwayat yang ganjil. Nah, rawaha al-sunan min tariqi Abi Ishaq an Yazid ibn Abi Maryam wa an Abi al-Hura an al-Hasan anhu. Ya.
Jadi ini yang diriwayatkan dari Husain bin Ali. Dia merupakan hadis yang sahih. Ya, disebutkan di sini illa lafzatu kunutil witr. Ini merupakan lafaz kunut witir. Fil hadis fahiya syadzah. Dalam hadis ini maka dia merupakan juga contoh pendapat yang ganjil. Ya, pendapat yang ganjil. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari jalur periwayatan Abu Ishaq, dari Yazid, dari Ubay bin Maryam, dari Abdul Aziz, dari Ubay al-Hawra, kemudian dari Al-Hasan bihi. Nah, dari hadis ini. Sehingga hadis ini sudah diterima, ya. Hanya saja memang tadi bacaannya itu adalah bacaan kunut secara tersendiri. Wa amal Imam Ahmad farawal hadis an Yahya ibn Sa'id an Syu'bah haddatsani Buraid ibn Maryam bilafzin kana yu'allimuna hadha ad-du'a Allahumma astur aurati. Ya, kana yu'allimuna hadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait. Ya, akhir surah, ya, sampai akhir. Nah, sampai akhir doa ya yang kita sebutkan dalam riwayatnya. Wa qalu hadha huwa al-mahfuz li'anna Syu'bata awsaq min kulli man wara'ahu an Yazid fa taqaddama riwayatuhu ala ghairihi. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya inilah yang telah dijaga atau dihafalkan karena Syu'bah di sini dianggap lebih berkompeten, lebih jujur, lebih membenarkan. Ya. Makanya disebutkan di sini bahwasanya minkun liman rawahu an Yazid au an Buraid fataqaddama riwayatuhu ala ghairi. Jadi Syu'bah di sini yang dianggap sebagai thiqah, terpercaya, meriwayatkan dari setiap perawinya, mulai dari Sa'id, kemudian itu juga dengan riwayat yang lainnya. Ya. Qala Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, muhadzal khabaru rawahu Syu'bah ibn al-Hajjaj an Buraidah an Abi Maryam fi qissah ad-du'a. Ibnu Khuzaimah mengatakan berkat dengan riwayat ini beliau meriwayatkannya dari Yazid bin Ubay bin Maryam di kisah doa, dalam kisah berdoa, ya, walam yadhkurul qunut wal witir. Lalu beliau tidak menyebutkan kunut dan salat witir. Qala Syu'batu ahfadu walau sabatal khabar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amar bil qunuti fil witr aw kanata fil witr lam yus'indi mukhalafatu khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lastu a'lamuhu sabitan. Nah, sini pengarang memberikan semacam kesimpulan terkait dengan kunut ya ketika melaksanakan salat witir, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW hanya memberikan motivasi kepada umatnya. Jadi kalau ada di antara kita yang mau witir maka silakan. Ya, hanya saja pengarang disebutkan bahwasanya kunut witir ini takwilannya dan hadis-hadisnya tidak terlalu kuat. Ya, tidak terlalu kuat sehingga lebih cenderung untuk menetapkan bahwasanya pada salat witir itu tidak dipersyaratkan adanya kunut atau tidak harus selalu ada kunut. Ya, boleh dikunut, boleh tidak dikunut. Nah, kemudian disebutkan di sini wa qablahu qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan sebelum pernyataan daripada Imam Ibnu Khuzaimah di sini ada pernyataan sendiri dari Imam Ahmad yang mengatakan la yasihhu fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzal qaul
Wa hadzal al-qaul huwa al-azhar wallahu a'lam. Dari Imam mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih terkait dengan lafaz yang terdapat dalam hadis tersebut, ya. Dalam artian di sini menurut Imam Ahmad semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kunut di sini, ya, termasuk kunut witir, itu dianggap lemah. Dianggap lemah. Wa su'ila Atha anil kunut, ya. Imam Atha juga pernah ditanya tentang kunut. Faqala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluna. Maka beliau mengatakan, ya, dahulu para sahabat Nabi itu melakukannya. Faqala sabata an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kamal inda Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ya. Disebutkan bahwasanya telah ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar, itu juga dengan Hasan. Bukan Hasan, ya. Abu Daud At-Tirmizi dan mengatakan hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang baik. Ya. Nah, ini berkaitan dengan pensyariatan kunut ketika melaksanakan kunut ketika pas salat atau ketika pas rakaat ketiga. Kemudian wahal kunutu yakunu qabla ruku'i aw ba'dahu. Ya, ditanya, apakah kunut itu dilakukan sebelum ruku atau setelah bangkit dari ruku? Nampaknya di sini adalah momen perdebatan bagi sebagian ulama kita. Jadi sekalipun mereka di antara mereka ada yang bersepakat bahwasanya tetap kunut ketika melaksanakan salat witir, namun mereka tidak bersepakat ya kapan mereka melakukan kunut. Ada yang mengatakan bahwasanya kunut itu sebelum ruku. Ya, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi oleh Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu, boleh mengatakan mazhabu khalaf, ya. Boleh mengatakan, jadi Abdurrahman bin Abza mengatakan shallaitu khalfa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat as-subhi fa sami'tuhu yaqul ba'da al-faraq. Ya. Jadi Abdurrahman bin Abza mengatakan saya bersalat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi, ya. Saya salat di belakang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat subuh, ya. Fa sami'tuhu yaqulu ba'da al-qira'ati qabla ar-ruku'. Lalu saya mendengarkan beliau mengucapkan setelah membaca ayat sebelum ruku', Allahumma iyyaka na'bud. Ya, ini merupakan salah satu bacaan ruku' yang lain. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasanya kunut itu dilakukan sebelum ruku', dan ini adalah pendapat daripada mazhab Malikiyah, ya, mazhab Malikiyah. Mereka punya dalil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau mengangkat kepalanya, ya. Ya, karena Rasulullah SAW hina yarfa'u ra'sahu yaqul, ya, ketika beliau mengangkat kepalanya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu yad'ur rijal, ya. Beliau mengangkat kepalanya lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, segala puji bagi Tuhan kita, ya, Rabbana walakal hamdu yad'u li rijalin fayusammihim bi asma'ihim. Nah, ini nampaknya hadisnya berkaitan dengan masalah Maqtal Umar. Nah, pembunuhan daripada
eh, bukan ya, bukan posisi ini ya. Rasulullah SAW ini mengangkat kepalanya, lalu beliau bukan pembunuhan Umar di sini, tapi Rasulullah SAW ini mendoakan ya, mendoakan orang-orang yang membunuh rombongan yang diutus oleh Rasulullah SAW ketika mereka meminta untuk didatangkan para pengajar Al-Quran untuk mengiring kaum mereka. Ya, sementara ketika mereka didatangkan di kaum mereka, ternyata mereka berkhianat dan bahkan membunuh para penghafal Al-Quran tersebut atau para pengajar Al-Quran tersebut. Maka Rasulullah SAW itu berdoa, ya berdoa ketika mengangkat kepala beliau dari ruku dengan doa seperti ini. Ya doa rijalin fa yusammihim bi asma'ihim. Beliau berdoa untuk beberapa orang dan beliau menyebutkan nama-namanya. Wa idan hadis Anas radhiyallahu anhu an indal Bukhari fihi ba'da ruku. Ya juga dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW itu kunutnya setelah ruku. Wallahu zarallahu alam anna al-amra fi dzalika wasi' fa yajuzu qabla ruku'i wa ba'da ar-rak'atil akhirah. Namun kata Marang di sini, namun yang lebih jelas wallahu alam bahwasanya perkara yang luas. Ya, boleh berkunut sebelum ruku, boleh juga setelah ruku. Ya. Jadi di sini tidak ada unsur untuk diperselisihkan sampai menimbulkan perpecahan ya. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Wa qad rawa al-Bukhari rahimahullah taala babul kunuti qabla ruku' wa ba'dahu. Nah, yang Bukhari sendiri ketika menulis kitabnya, beliau memberikan subbab atau bab ya, bab secara langsung dalam kitab beliau, bab kunut sebelum ruku' dan setelah ruku'. Sebelum ruku' dan setelah ruku'. Lakin al-kunutu ba'da ruku' aksara fi ahadits ya. Lakinna al-kunut ba'da ruku' aksar fil ahadits an-nabawiyah. Jadi hanya saja berkunut sebelum ruku' itu lebih banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nassa ala dzalika jama'atun min ilmi. Nah, jadi ini disebutkan secara tansis ya oleh sebagian atau bahkan jemaah daripada para ulama rahimahullah taala, fayaglibu ala ma qabla ruku'. Jadi afwan terbalik ya. Yang tadi disebutkan itu bahwasanya yang paling banyak diriwayatkan hadis itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutnya setelah ruku'. Dan disebutkan oleh sebagian ahli ilmi dan sehingga sebagian ahli ilmi ini lebih memilih ya riwayat yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sedikit, yaitu kunutnya setelah bangkit dari ruku'. Nah, disebutkan juga Imam Ahmad, beliau mengatakan ba'da ruku' ahabbu ilayya, ya berkunut setelah ruku' itu lebih saya sukai dan saya cintai. Ya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa ammal kunutu fannasu fihi tarafani wa wasatun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun kunut maka manusia di dalamnya itu ada yang berlebihan, ada yang pertengahan. Ya, ada yang pertengahan. Minhum man la yara al-kunut illa qabla ruku'. Di antara mereka ini ada yang memandang bahwasanya kunut itu harus sebelum ruku'. Wa minhum man la yarahu illa ba'dahu. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan kunut itu setelah bangkit dari ruku'. Wa amma fuqaha ahli hadis ka Ahmad wa ghairuhu fayujawizuna kilal amrayni. Ya, adapun dalam mazhab fuqaha ahli Madinah dan dipilih oleh Imam tadi. Jadi beliau mengatakan bahwasanya di antara mereka ada yang memandang tidak melakukan kunut sebelum ruku' ya. Dan di antara mereka ada yang memandang bahwasanya kunutnya itu tidak ada kunut kecuali setelah ruku'.
Adapun dalam ulama ahli hadis seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, maka mereka memperbolehkan dua-duanya. Dan mereka tidak ada kontradiksi. Ya mau kunut sebelum ruku atau sesudah kunut, apa sudah ruku maka tidak masalah. Limaji sunnati sahihah biha atau bihima, ya karena ada sunnah yang sudah sahih, ya. Wa in ikhtaru al-qunut ba'dahu li'annahu aksara wa aqyas fa inna sama'ad du'a munasibun liqaulil abdi. Ya, kalau mereka memilih kunut setelah bangkit dari rukuk, karena itu yang kebanyakan dilakukan atau diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pendengaran daripada orang yang berdoa, ya, sangat diperhatikan, ya. Karena kenapa dalam kunut itu ada juga lafaznya seperti ini, Sami Allahu liman hamidah. Ucapan Sami Allahu liman hamidah, fa innahu yushra'us sana'u 'ala Allahi qabla du'aihi kama dallat Fatihatul Kitab ala dzalika au awwalaha sana'un wa akhiruha ad-du'a. Ya, karena memang dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang dianjurkan untuk mengawali dengan berdoa dan diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini adalah sekalipun dalam witir maka kita dianjurkan untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didahului dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berkaitan dengan kunut dalam witir yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan ini. Dan insya Allah ya masih ada beberapa pembahasan terkait dengan masalah kunut ini yang perlu kita bahas, ya. Apakah misalnya ketika kunut ini kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, nah. Baik, saya kira itu kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil atau kita dengarkan dari muhadarah kita ini bisa kita ambil pelajaran darinya terkait dengan salat malam ini. Dan yang banyak pembahasan di sini adalah masalah kunut, ya. Masalah kunut nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Bagaimana tata cara kunut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali demikian, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Dan kita tutup kajian kita pada kesempatan ini dan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.